Halo teman-teman pemuda Hutim Hebat. 21 April diperingati sebagai Hari Kartini, di mana seluruh wanita seluruh Indonesia, baik perempuan bahkan laki-laki yang ada di seluruh Indonesia memperingati Hari Kartini. Tak ayal di Kutai Timur juga memperingati Hari Kartini. Hari ini kita sudah bersama dengan salah satu Kartini hebat dari Kabupaten Kutai Timur, yaitu Ibu Haja Siti Robiah Ardiansyah yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur, yang juga merupakan salah satu istri pejabat, yaitu Bapak Ardiansyah Sulaiman yang merupakan Bupati Kabupaten Kutai Timur. Assalamualaikum Umi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya Umi, jadi hari ini kita itu memperingati Hari Kartini Umi. Jadi sebagai Kartini-Kartini yang ada di Kabupaten Kutai Timur itu kita banyak menyorakan, apalagi Umi ini adalah merupakan salah satu ketua dari tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur. Nah Umi, berbicara tentang Kartini, seperti yang kita ketahui dan teman-teman Kutim Hebat ketahui bahwa Kartini ini adalah salah satu pelopor perempuan yang lahir dari banyaknya tulisannya, yaitu tulisan tangannya. Itu lahir dari curhatan-curhatannya, di mana dia menggaungkan tentang emansipasi wanita terhadap bagaimana sih kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki, yang kemudian tidak hanya melulu bahwa perempuan ini adalah tugasnya hanya ada di dapur, sumur, dan kasur, tetapi dalam sektor perekonomian juga Kartini bahkan menyorakan bagaimana sehingga perempuan bisa terlibat aktif. Nah, malam ini kita bersama dengan Umi yang merupakan ketua tim penggerak PKK dengan tema kita yaitu peran wanita Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Itu kita akan berbincang singkat dengan Umi mengenai tema kita malam ini. Bagaimana sih Umi, karena ada B.J. Habibie mengatakan bahwa di balik lelaki yang hebat ada perempuan yang sangat hebat pula. Gimana Umi tanggapannya? Ini tanggapan yang mana dulu ya? Iya. Tanggapan tentang Kartini, iya. Atau dibalik laki-laki yang hebat ada perempuan yang hebat? Umi, ini kita sebagai salah satu Kartini yang ada di Kabupaten Kutai Timur, Umi. Ya, Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita. Artinya wanita boleh mempunyai cita-cita, wanita boleh mempunyai kreativitas, ya, tidak terbatas sama dengan laki-laki. Betul tapi sekali. Harus juga memperhatikan kodratnya. Iya. Jangan sampai diberikan inspirasi oleh Kartini terus lepas, ya, nanti kita berkarir atau kita berusaha tetapi keluarga ditinggalkan. Padahal keluarga itulah yang harus kita kelola dengan baik supaya kedepannya bisa menjadi Kartini-Kartini yang selanjutnya, gitu ya. Artinya tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan, apalagi ketika sudah bersuami ya Umi. Suami dan sudah mempunyai anak, ya. Keluarga lah yang harus diutamakan. Nah, kalau alhamdulillah kalau di Kutai Timur ini para wanita, ya, perempuan-perempuan sudah mensejajarkan dirinya. Artinya banyak sekali para ibu, para wanita, ya, remaja putri yang semuanya aktif di dalam pembangunan, ya, yang ada di Kabupaten Kutai Timur, yang pelajar sekolah, ya, dan yang ibu bisa melaksanakan usaha, ya, dari rumahnya. Kan banyak sekarang Mbak menjamur online shop, ya, baik itu makanan, baik itu fashion, macam-macam UMKM ya Umi, banyak kemudian ibu-ibu yang ber-UMKM melalui rumahnya. Dia berusaha di rumahnya dengan produk-produk yang dihasilkan atau dengan
apa ini namanya membeli Iya, membeli ya membeli. barang dari luar seperti itu. Artinya banyak kemudian ibu-ibu yang berinovasi, tidak Ya. hanya mereka tidak melupakan tugas mereka sebagai seorang istri, bahkan seorang ibu, bahkan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan, tetapi juga dalam menghasilkan, menambah penghasilan untuk keluarganya. Iya, betul Seperti sekali. itu. Banyak sekali ya di Kutai Timur, dan itu juga ya didukung oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur ya dengan banyaknya pelatihan yang dilaksanakan baik itu oleh OPD maupun oleh organisasi seperti saya. Iya. Saya sebagai ketua tim penggerak PKK, di PKK itu ada pemberdayaan UMKM, ada di Pokja 2 itu juga membina ya para UMKM ya untuk meningkatkan produk-produknya. Nah, saya juga sebagai ketua Dikranasda juga menghimpun para pengrajin. Iya. Ya, kalau Dikranasda itu hanya kerajinan yang diurusin, fashion dan sebagainya, bukan makanan ya. Iya. Itu juga untuk berproduksi dan juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan hasil yang didapatkan, hasil produksinya seperti itu. Kalau Umi sendiri melihat, apalagi Umi ini katakan tadi bahwa sebagai ketua tim penggerak PKK, melihat semangat dari perempuan-perempuan atau kartin-kartin yang ada di Kutai Timur sendiri ini, Umi melihatnya seperti apa? Ya, kalau di kota ini ya memang semangatnya luar biasa ya, tetapi kalau yang di kecamatan ya memang sudah banyak semangat, tetapi masih perlu pembinaan, perlu juga inspirasi dari kita yang ada di kota, karena jelas beda ya apa yang di daerah dapat dengan apa yang di kota dapat ya, dari penerimaannya itu ya, sehingga yang dari kota harus banyak memberikan masukan-masukan kepada daerah supaya yang di daerah juga bersemangat dan juga bisa maju seperti yang di kota. Kalau Umi sendiri ini Umi melihat bahwa tidak bisa dipungkiri nih Umi, banyak kemudian perempuan-perempuan Kutai Timur, bahkan teman-teman perempuan yang berkarir bahkan sampai ke nasional, seperti banyaknya ada kemarin teman-teman kita ada Syifa yang mewakili Kutai Timur sebagai ikonik Magic Land Kutai Timur nih. Dari usia mereka yang sangat muda ini, Umi yang terbilang senior nih di antara kami semua nih, bagaimana Umi melihat semangat anak muda, para kartini perempuan yang ada di Kutai Timur ini, Umi? Ya, kalau saya sebagai orang tua ya bersyukur ya, anak-anak muda mensyukuri apa yang dia punya ya, dengan mengembangkan talentanya itu, kita sebagai orang tua sangat bersyukur. Artinya apa? Anak-anak muda kita sudah berpikir yang maju ya, ingin ikut serta di dalam membangun Kabupaten Kutai Timur melalui talentanya masing-masing. Iya. Ya kan? Karena tadi kalau Magic Land ini kan gambarannya itu Kutai Timur ini daerah yang indah. Iya. Ya, daerah yang banyak pariwisatanya ya, dan itu harus kita explore, harus kita suarakan atau harus kita tunjukkan kepada masyarakat luar. Nah, adanya Putri Magic Land tadi ya, dia juga sudah ikut dalam pembangunan, mempromosikan apa yang ada di Kabupaten Kutai Timur sendiri. Nah, kita nih kayak tema kita yang kedua tadi nih Umi, bahwa di balik lelaki yang hebat maka ada perempuan yang sangat hebat pula. Nah, kalau Umi sendiri melihat itu selama Umi mendampingi Bapak Haji Ardiansah Sulaiman dalam menjalankan tugas-tugasnya mulai dari wakil bupati hingga menjadi bupati 2 periode ini, apa sih yang kemudian Umi bahwa ternyata saya sebagai perempuan seperti ini. Ada kemudian tidak Umi hal-hal yang menjadi kecemasan atau Ibu Umi temukan pada saat mendampingi beliau? Kalau kecemasan untuk kami sendiri ya, rasanya insya Allah tidak ada
Tetapi kalau kecemasan ada sebagian dari pemuda kita itu ada, karena yang pertama banyaknya kasus-kasus kecelakaan. Iya. Ya, ini apalagi akhir-akhir ini korbannya juga anak-anak muda. Iya, betul, ya, Umi. itu. Terus juga kasus narkoba. Iya, Umi. Nah, ini juga nggak semuanya anak muda, tapi ada juga anak muda. Kalau yang tua mungkin umurnya tinggal beberapa gitu ya, tapi kalau yang muda ini kan umurnya masih panjang, masa depannya masih panjang yang harus diperjuangkan. Kalau sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, alangkah sayangnya ya, seperti itu mungkin kecemasan kami ya sebagai orang tua. Yang selanjutnya yaitu pergaulan bebas. Iya, Umi. Ini yang menjadi kecemasan ya, karena tidak menutup kemungkinan tempat-tempat wisata itu juga ada sedikit yang disalahgunakan. Iya, banyak banget Umi, apalagi banyak berita yang berseliweran itu penggunaan tempat wisata itu. Penggunaan tempat wisata, apalagi kalau di Kutai Timur ini atau di Sangatta ini tempatnya yang agak jauh dan juga penerangannya kurang seperti itu. Ya. Kalau Umi melihat sendiri, karena kita sudah berbicara nih mengenai potensi atau berbicara tentang hal-hal krusial yang dimiliki oleh perempuan nih. Menurut Umi sendiri, keterlibatan perempuan dalam pembangunan sektor ekonomi di Kutai Timur itu sendiri Umi seperti apa? Sungguh luar biasa. Iya. Kalau pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh perempuan, itu dengan berjamurnya UMKM yang ada di Kabupaten Kutai Timur, dan itu sebagian besar pelakunya adalah ibu-ibu. Iya, betul. Pelakunya adalah ibu-ibu. Ya, kenapa saya bilang ibu-ibu? Karena dari segi makanan olahan saja, ya itu udah nggak kehitung lagi. Sedikit-sedikit kurir datang nganter makanan. Iya. Sedikit-sedikit kurir datang nganter makanan. Artinya apa? Artinya peran perempuan atau perempuan ini betullah memberikan kontribusi yang besar kepada perekonomian yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Iya, bukan hanya dari segi UMKM nih Umi, tapi bisa dilihat bahwa dari sektor jajaran pemerintahan banyak kemudian teman-teman perempuan yang menduduki jabatan seperti itu. Artinya bahwa perempuan-perempuan yang ada di Kutai Timur ini tidak diragukan lagi semangat emansipasinya ya Umi. Apalagi ada Umi sendiri nih yang salah satu tokoh perempuan yang sangat dielulukan di Kabupaten Kutai Timur. Enggak juga ya. Dengan kesabarannya Umi, dengan sosok keibuannya Umi dalam memimpin itu bisa menjadi contoh bagi kami perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, Umi. Kayaknya dulu kalau saya teman-teman ya Umi. Kebetulan tadi di rumah ada tamu. Teman-teman ada Bu Nurul, ada Bu Ami, ada Bu Asih gitu ya. Saya ajak ayo sekalian karena saya diundang untuk podcast. Ayo siapa tahu nanti bisa menambah-nambah gitu ya. Nah, beliau ini juga aktif di PKK, aktif juga di Dikranasda. Jadi kalau kita anak muda mau mencontoh, boleh mencontoh Bu Nurul. Kalau saya mungkin masih senior junior Bu Nurul gitu ya. Mari kita contoh Bu Nurul yang beliau ya kita semua tahu ya, beliau udah purna tugas dari KPC. Artinya beliau menduduki di KPC juga menduduki jabatan yang tinggi. Tapi begitu beliau purna tugas, beliau nggak hanya diam. Artinya bukan hanya di sektor ekonomi UMKM, tapi di pertambangan bahkan kelas tambang itu banyak perempuan-perempuan juga yang masuk ke dalam, termasuk kayak ibu yang tadi, Ibu Nurul. Ibu Nurul. Dalam artian tadi yang saya ingin sampaikan itu semangatnya ini harus kita contoh ya, betul, karena kita juga memperingati Hari Kartini ya. Semangatnya harus kita contoh. Beliau masih membantu saya di PKK, membantu saya di Dikranasda, masih juga keliling ke kecamatan. Ya. Jadi ini ya yang harus kita teladani. Mungkin kalau saya masih sedikit ya, tapi kalau Bu Nurul ini sudah lebih banyak itu yang bisa diteladani dari beliau. Gitu.
Bu Ami ini juga PNS ya. Beliau juga masih membantu saya di PKK maupun di Granasda. Boleh tidak Umi ceritakan sedikit kepada kami dan teman-teman pemudaku tim hebat itu program-program dan capaian-capaian tim PKK Kabupaten Kutai Timur itu sih Umi boleh diceritakan kepada kami seperti apa, bagaimana cara Umi kemudian merangkul teman-teman perempuan di PKK ini. Kalau saya disuruh ceritakan kalau proses PKK-nya ya prosesnya itu perekrutan ya. Iya. Ini kebetulan periode yang kedua saya juga harus memulai kembali babak yang baru lagi ya. Jadi harus merekrut orang-orang yang memang mau bekerja. Iya, betul. Jadi tidak orang yang kita sukai saja, tapi orang yang mau bekerja dan juga memang konsen terhadap apa itu PKK. Iya, betul. Karena PKK ini kan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi kita harus bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kita harus memahami apa itu PKK karena di PKK itu ada 10 program pokok PKK yang harus dilaksanakan ya. Terus cara merangkulnya ya kita sama-sama lah gitu ya. Iya, Bukan betul. saya sebagai ketua terus otoriter tidak. Iya, betul. Kita harus sama-sama sharing ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan, ada masalah juga kita pecahkan bersama-sama ya. Terus kalau apa ya yang sudah dilakukan PKK insya Allah banyak ya. Dan PKK Kabupaten Kutai Timur juga sudah banyak mendapatkan juara-juara ya tingkat provinsi. Iya Umi. Bahkan Jarwasnaba pernah juara tingkat nasional ya. Dan ini yang selalu kami kembangkan ya. Yang paling ini pemberdayaan pekarangan untuk Pokja 3 untuk ketahanan pangan keluarga. Itu getol kita kita suarakan kepada masyarakat supaya semua masyarakat ini menanam pekarangannya. Artinya bisa digunakan ya, bisa dimanfaatkan lahannya, bisa menghemat lagi tuh Mi. Iya. Nah itu juga sebagai peningkatan ekonomi juga. Yang pertama sebagai ketahanan pangan di dalam keluarga, yang kedua hasil dari tanaman kita kalau berlebihan bisa kita jual. Ya bisa mendapat pundi-pundi lagi ya, bisa menjadi sumber penghasilan. Ya mendapat penghasilan keluarga tadi. Nah dengan kita menanam kita tidak usah membeli, artinya kita juga bisa menabung kan seperti itu. Nah yang Jarwasnaba ini yang kita juga giatkan karena Jarwasnaba ini jaringan remaja pengawas narkoba. Nah ini juga kita ini karena kalau narkoba ini tidak dicegah, tidak diputus mata rantainya, kita takut ya nantinya Indonesia ini nanti atau Kutai Timur saja itu tidak akan maju. Iya, apalagi kan narkoba ini adalah salah satu kenakalan remaja yang betul-betul merusak sampai ke sistem syaraf pemikirannya. Karena kita sebagai pemuda itu harus banyak berpikir, banyak menciptakan karya-karya begitu ya Umi. Harus banyak ide-ide ya, sehingga kalau dia narkoba tentunya dia tidak bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Kalau tidak bisa menghasilkan ini pembangunan bisa putus kan sayang ya. Nah itu Jarwasnaba ini dan kami merekrut anak-anak SMA ya sebagai ujung tombak daripada Jarwasnaba tersebut. Iya, jadi artinya tim penggerak PKK ini sudah banyak sekali membantu teman-teman perempuan, bahkan teman-teman perempuan yang masih muda di jenjang SMA bahkan SMP itu sudah dirangkul ya Umi. Kalau Jarwasnaba tidak perempuan saja, tapi laki-laki juga. Artinya bahwa kesetaraan gendernya di sini tidak patriarkinya tidak dianakan ya Umi. Yeah. Oke nih Umi, terakhir nih harapan Umi nih buat perempuan-perempuan yang ada di Kutai Timur, bagaimana saya tidak melulu bahwa perempuan itu tidak hanya berada di bawah laki-laki tetapi sejajar dengan laki-laki dalam artian dalam menciptakan pembangunan ekonomi baik dalam
Kabupaten Kutai Timur atau dalam rumah tangganya sendiri nih Umi, bisa diberitahu kepada teman-teman pemuda Kutim hebat luar sana. Oke. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya, harusnya kita terlebih dahulu yang kita pegang yaitu agama. Iya, betul. Agama. Bekerja itu merupakan perintah daripada agama. Dan berusaha juga melakukan perintah agama. Nah, kalau kita sudah berusaha, bekerja itu merupakan perintah agama, artinya kita harus melakukan itu. Kalau kita ingin mendapatkan pahala, kalau itu ingin menjadi amal soleh bagi kita ya. Jadi, dan kalau itu menjadi dasar daripada kita bekerja, maka kita juga bekerja akan dengan lurus, dengan baik, maksimal ya, supaya Allah memberikan kepada kita juga yang maksimal juga, baik itu hasil, baik itu pahala, baik itu kebermanfaatan ya itu yang harus kita paling duluan ya, kita camkan di dalam diri kita, sehingga nantinya kita akan bekerja itu sesuai dengan role-nya ya, sesuai dengan aturan-aturannya. Iya, Masya Allah, hari ini tuh banyak banget yang bisa kita petik dari sosok Ibu Hajah Siti Robiah tentang bagaimana sih partisipasi emansipasi perempuan terkhususnya di Kabupaten Kutai Timur. Nah ini Umi, kalau kita membahas tentang emansipasi perempuan atau perjalanan Umi, mungkin dalam waktu 30 menit kita tidak cukup waktunya Umi, karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, untuk teman-teman sekalian, bahwa kita tidak seperti yang dikatakan Umi tadi, bahwa dalam menjalankan tugas itu kita tidak boleh melupakan agama, seperti itu. Nah, untuk teman-teman pemuda Kutai Timur hebat yang ada di luar sana, mungkin berbicara tentang perempuan itu tidak hanya cukup waktunya ketika 30 menit saja, tetapi banyak hal yang boleh kita berbicarakan tentang perempuan, apalagi mengeksplor diri kita dengan meningkatkan emansipasi kita dengan tidak melihat kepada patriarki itu sendiri. Di sini kita sudah kedatangan Ibu Siti Hajah Siti Robiah yang merupakan perempuan hebat yang ada di Kutai Timur. Semoga podcast kali ini, perbincangan kita malam ini itu bisa meningkatkan atau menimbulkan kesadaran buat teman-teman perempuan di luar sana, bahwa perempuan tidak hanya melulu tentang sumur, dapur, dan kasur, tetapi kalau tentang pembangunan bahkan ekonomi, perempuan juga bisa ikut andil di dalamnya. Mungkin sekian untuk podcast kita malam hari ini. Saya Ainun Mardiah bersama dengan Ibu Siti Robiah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.